Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tak kasih ayat-ayat, cuma ini ayat-ayat sopo ngerti kamu besok ceramah yang ada hubungannya sama kebencian, kamu baca sendiri ya. Al-Maidah, Al-Hujurat. Yang terakhir itu untuk yang medsos tadi, menurut saya bagus. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Kalau ini orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang beriman itu, kalau mendengar kata-kata, kalau mendengar hal yang tidak penting, tidak ada gunanya, a'radu anhu, mereka berpaling. Kenapa kita hari ini gelisah oleh kebencian-kebencian kita? Bahkan tiap hari melahirkan kebencian baru, karena kita membiasakan diri mengkonsumsi hal-hal yang tidak penting dari medsos, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peningkatan kualitas intelektual, spiritual, emosional kita. Kebanyakan justru malah menjatuhkan. Maka diperingatkan oleh Al-Quran, wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Berpalinglah, cuekilah, bahasa gaulnya gitu. Kalau dipaksa oleh temenmu, silahkan baca dan like, itu kan maksa namanya. Coba perhatikan, itu kan maksa. Katanya Al-Quran, wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Sudahlah, urusanmu ya urusan dewe, aku masih punya banyak urusan yang lebih penting. Salamun alaikum, semoga kamu selamat, semoga kamu sejahtera. Lanab tahil jahilin, kita ndak ikut-ikutan sama orang-orang bodoh. Nah, jadi ayat ini kamu copy. Kalau dapat postingan aneh-aneh, dapat hoak merajalela, kamu jawabnya pakai ini. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Salamun alaikum lanabtaghil jahilin. Ya paling ndak nanti entah kamu ada di grup mana, semakin banyak ini kan paling ndak kamu ngaji seayat daripada membaca hoak, bikin sumpek. Yang atas banyak, hadis juga banyak. Ini bahanmu ceramah kalau besok sawalan apa ngomong tentang kebencian, ya kan? Oke, itu Nabi sejak awal sudah memperingatkan. Kan banyak hadis yang bilang bahwa la tu'minu hatta tahabbu. Kita itu belum benar-benar beriman sampai kita saling mencintai. Jadi kalau hari ini kita gegeran, berarti kita semua imannya masih belum utuh. Hari ini kita masih saling benci, berarti iman kita belum utuh. Karena la tu'minu hatta tahabbu, kalian belum disebut beriman sampai saling mencintai. Dan sudah diramalkan oleh Nabi itu kan. Saya baca yang misalnya yang kedua, tabailaikum da'ul umami qablakum, perlahan-lahan akan datang padamu penyakitnya umat-umat terdahulu, yaitu al-hasadu wal baghdha'u, rasa dengki dan kebencian. Lama-lama akan merajalela, dan sudah diramalkan oleh Nabi dan sekarang kelihatan. Sudah taba ilaikum. Dan wal baghdha'u hiyal haliko, dan kebencian itulah nanti yang akan memutus, mencukur. Halikotu din, la halikotu sya'r, memutus agama, bukan memutus rambut. Oh, itu mungkin ini Nabi setengah agak guyon ya, bahwa kebencian itu akan memutus agama loh ya, bukan mutus rambut maksudnya. Diinget-inget itu katanya Nabi. Jadi besok Islam itu akan habis, akan putus gara-gara kebencian kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu. Demi jiwa yang
Muhammad ada di tangannya, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi kalau masih ada kebencian sedikit saja terhadap sesama mukmin, sesama muslim, berarti kita masih belum beriman secara total. Afalau nabiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tak kasih tips, katanya Nabi, sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum. Afsus salam itu bisa verbal, bisa hal. Verbal itu ya pakai kata-kata, ya memang mengucapkan salam. Bisa juga menyebarkan kedamaian, saling memaafkan, saling terima kasih, saling menenteramkan, tidak saling mengancam. Kehadiranmu harus bikin orang tenang. Kalau kehadiranmu bikin orang sumpek, bikin orang terganggu, bikin orang tidak tenang, berarti kita belum saling mencintai. Orang lain merasa terancam dengan kehadiran kita. Ya, kalau ngomong kayak gini biasanya terus kamu mengarahkan ke orang yang di luar dirimu. Wah, itu kelompok sana gitu, itu biasanya Pak. Ya sekarang dibalik, ada nasihat apapun masuknya ke dalam. Jadi ayo kita bikin Islam yang afsus salam. Tidak cuma kalau ketemu Assalamualaikum. Kalau ketemu Assalamualaikum ya, cuma hakikatnya salam kita sebarkan. Islam yang damai, kita menyebutnya yang jadi rahmat bagi alam semesta. Meskipun Nabi ramalan Nabi itu kan untuk wanti-wanti biar kita hati-hati. Jangan sampai kita jadi aktor yang menyebarkan kebencian dan kedengkian. Hadis yang lain banyak. Oke. Kalau tadi ayat Quran, hadis, ini ayat-ayatnya para filosof, boleh dipakai juga. Ya. Kalau itu Sartre, Nietzsche, katanya Nietzsche, love and hatred are not blind, but blinded by the fire that burn within themselves. Cinta dan benci itu sebenarnya tidak buta. Yang bikin buta adalah apinya yang ada dalam diri kita. Jadi yang buta adalah hasrat nafsu kita. Orang itu wajar kadang suka tidak suka sesuatu, tapi gara-gara ambisi nafsu itu dia jadi membuta, melahirkan kebencian. Ada kalimat lagi dari Nietzsche yang bagus, we have art to save ourselves from the truth. Kita punya seni untuk menghindar dari kebenaran yang tidak kita sukai. Antara lain kebencian. Kebencian itu seringkali jadi jalan kita untuk menghindar dari kebenaran. Itulah seni yang sering kita mainkan. Kita bikin dalil ndaki-ndaki untuk mendukung kebencian kita. Padahal hakikatnya kita sedang menghindari kebenaran. Itu penjelasannya panjang, kamu renungkan sendiri. Kalau ini ayat dari Martin Luther. Ya. Hatred paralyze life, love release it. Cinta itu menghancurkan hidup, sementara cinta membebaskannya. Hatred confuses life, love harmonize it. Kebencian itu membingungkan hidup, mengacaukan hidup, dan cinta mengharmoniskannya. Cinta, hatred darken life, love illuminate it. Kebencian menggelapkan hidup, cinta meneranginya. Itu Martin Luther King. Kalau ini pasti kenal ya, Mahatma Gandhi. Overcome hatred by love, lie with truth and violence with passion. Taklukkanlah kebencian dengan cinta, kebohongan dengan kebenaran, dan kekerasan dengan kesabaran. Itu rumus dari Mahatma Gandhi. Kalau ini Nelson Mandela. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Tidak ada satu orang pun yang lahir membawa kebencian pada yang lain
baik karena kulit, karena latar belakang, atau karena agama. People must learn to hate. Orang itu harus belajar dulu untuk bisa membenci. And if they can learn to hate, they can be taught to love. Dan kalau mereka bisa belajar membenci, mereka sebenarnya juga bisa diajari untuk mencintai. Bahkan lebih mudah, karena for love come more naturally to human heart than its opposite. Karena kalau cinta itu lebih natural, lebih alami dibandingkan benci. Untuk benci orang harus belajar dulu, tapi kalau untuk cinta itu otomatis. Itu Nelson Mandela. Kalau ini haters, saya enggak. Saya ngambil haters itu, sekarang kan orang ribut, setiap orang punya haters. Haters itu singkatannya adalah having anger toward everyone reaching success. Marah pada siapapun yang sukses, itu hater. Ya, kalau anak kos punyanya heater, pemanas. Oke. Jadi untuk jadi hater kamu butuh heater. Heaternya biasanya ya berita-berita hoax itu. Oke ya. Bersyukurlah kalau kamu punya haters, berarti kamu dianggap penting. Ya. Kalau nggak ada yang punya haters, berarti ya kita memang bukan siapa-siapa. Alhamdulillah kalau nggak dianggap siapa-siapa, jadi lebih bebas. Karena nggak banyak orang hadir dalam hidup kita. Karena orang lain itu kan neraka, katanya Sartre. Nggak bikin sumpek. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar kebencian. Jadi dikembalikan lagi ke dirinya masing-masing. Jangan-jangan punya banyak bibit-bibit kebencian, pelan-pelan kita singkirkan. Tidak usah ambisius, saya mulai hari ini menghapus semua kebencian. Itu namanya ambisius, insya Allah tidak sukses. Pelan-pelan latihan untuk tidak membenci. Kalau terlanjur membenci ya pelan-pelan, tidak usah terlalu dalam, tidak usah dibawa kemana-mana. Lama-lama nanti hilang. Antara lain cara menghilangkan kebencian itu dengan permaafan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.